Cantik banget sayapnya ya, banyak rempah-rempahnya. Yuk kita cobain. Rasa asin, gurih semuanya balance. Terus menurut gua ini rasa ladanya udah cukup ya, nggak terlalu dominan tapi juga nggak light gitu ya. Halo semuanya, sahabat Koko Kuliner, jumpa lagi sama gua William. Semoga teman-teman semuanya dalam keadaan yang baik dan sehat. Teman-teman semuanya, hari ini kita ada di restoran yang pastinya akan melaksanakan salah satu kegiatan baik kita, yaitu catering donasi. Teman-teman semuanya, hari ini kita dapat kepercayaan dari seorang donatur yang tidak ingin disebutkan namanya. Nah, donasi kali ini dalam rangka ulang tahun dan juga berbagi berkat ya. Donatur bersyukur dan berterima kasih atas berkat Tuhan yang sangat baik kepada beliau hari demi hari ya. Beliau ini berada di Australia dan donatur hari ini adalah kakak sepupu gua sendiri ya, yang memang tinggal dan hidup di Australia. Oke, thank you so much ya buat donatur pada video hari ini. Semoga catering hari ini bisa kita jalankan dengan sangat baik. Untuk catering kali ini akan kita kirimkan ke panti asuhan kami sebanyak 70 orang di dalamnya, dan budgetnya itu langsung ke total ya 2 juta rupiah gitu ya. Jadi kakak sepupu gua ngirim duit 2 juta rupiah ke gua, minta tolong dibikinin catering donasi dan dikasihin ke mana aja terserah. Jadi semuanya gua yang set up gitu ya. Ya intinya dengan budget 2 juta rupiah akan kita kirimkan ke panti asuhan kami. Dan untuk menu makanannya adalah yang pertama nasi putih, yang kedua ada mie goreng ulang tahun ya, yang selanjutnya ada tumis brokoli saus tiram, yang selanjutnya ada ayam crispy bumbu lada garam, dan yang bikin ayam lada garam kita hari ini beda adalah kita hari ini pakai full sayap. Jadi benar-benar beda deh ayamnya, nanti kita bakal lihat bareng-bareng ya. Dan yang terakhir ada saus sambal. Nah teman-teman, kurang lebih itu menu kita hari ini, dan sekarang langsung aja kita lanjut ke dapur untuk menyelesaikan catering kita hari ini. Let's go!
Oke, sahabat Koko Kuliner semuanya, kita udah ada di dalam dapur dan bakal ngerjain sayap crispy-nya terlebih dahulu ya. Untuk ayam lada garamnya kita pakai sayap ya, full ya. Nah, ini dia teman-teman. Untuk sayapnya sendiri, ini kita satu sayap dipotong dua bagian ya. Jadi ada bagian drums, ada bagian wings. Nah, terus nanti untuk satu porsinya kita kasih 3 ya. Ini sayapnya sayap ukuran besar. Ukurannya 1/10 atau 1/11 ya. Nah, hasilnya seperti ini ya. Ini ada drumsnya, ini ada wingsnya tuh ya. Ini kan kalau digabungkan satu sayap nih, tuh kurang lebih begini ya. Nah, bagian pangkalnya kita buang teman-teman ya, nggak kita pakai. Terus ini langsung dimarinasi dengan mix seasoning, kecap ikan, minyak wijen ya. Dengan bawang putih juga pastinya ya, biar wangi. Jadi setelah itu kita marinasi, kita biarkan 1 hari 1 malam biar bumbunya ngeresap. Langsung lanjut ke proses penepungan nih, lagi dikerjain sama Ajis ya. Jadi prosesnya dari ayam yang tadi udah kita marinasi ke tepung, terus langsung disaring. Jadi tepungnya nggak tebel, nggak kayak Kentucky, nggak kayak fried chicken restoran-restoran ya. Penepungannya hanya 1 kali, tepungnya tipis sekali teman-teman ya. Nah, dari hasil penepungan seperti ini teman-teman bisa lihat tuh ya, nggak ada keriting-keritingnya ya. Ini cuman lapisan aja ya, 1 kali penepungan langsung digoreng. Yuk kita lihat yuk. Ayamnya lagi dalam proses penggorengan sama Dian. Nah, ini kurang lebih ayamnya tuh cakep ya, tepungnya nggak tebel, nggak lebay. Terus ini juga kenapa kita 1 kali penepungan, karena sayap yang kita pakai ukurannya besar teman-teman, atau jumbo ya. Makanya dengan 1 kali penepungan aja menurut gua udah cukup. Apalagi per 1 porsinya kita kasih 3 piece. Wow, edan ya. Nah, ini dia teman-teman hasil dari ayam yang udah kita goreng. Nah, jadi nanti 1 porsinya kita kasih 3 ya. 1, 2, 3. Nah, puas banget nih teman-teman. Oke, ini ayamnya kita selesaiin dulu, kita selesaiin gorengnya. Setelah itu baru kita lanjut, kita bakal masak jadi sayap bumbu lada garam. Let's go. Oke, semuanya sahabat Koko Kuliner, ayamnya udah selesai kita goreng. Ini banyak banget sayapnya ya, 1 dandang penuh. Dan langsung aja kita eksekusi menjadi ayam atau sayap lada garam ya. Di sini ada bawang bombay, daun bawang, bawang putih, ada lada putih, ada lada hitam, ada garam ya. Terus ada kecap ikan, juga ada minyak wijen nih teman-teman semuanya. Untuk proses pembuatannya teman-teman ikutin aja ya, step by step yang gua perlihatkan ke sahabat Koko Kuliner semuanya. Let's go. Minyak udah masuk, kita masukin margarin ya. Secukupnya aja, cuma buat numis-numis. Bawang putih masuk. Oke, teman-teman, bawang putih kita udah wangi. Pedes. Sekarang kita masukin bombay sama daun bawang barengan aja ya. Nah, kalau teman-teman bikin ayam lada garam porsi sedikit, kan kita masukin rempah-rempah dulu, kita masukin ayam, baru kita masukin lada dan garam ya. Biar dia tercoating di bagian luar ayam. Nah, tapi kalau kita bikin porsi banyak, kita tidak berlaku metode pemasakan seperti itu ya. Jadi ini sekiranya kondimento kita tumis, udah cukup wangi, jangan sampai lembek ya. Jadi masih crunchy-crunchy dikit, nggak jadi masalah. Kita masukin lada putihnya. Ya, kurang lebih 4 sendok teh. Lada hitam. Oke, 3 sendok teh. Garam ini kurang lebih 3 sendok teh ya. Jangan overpower dulu, terutama lada hitam karena punya rasa pedas ya.
Ini bakal dimakan sama anak-anak usia 5 sampai dengan 17 tahun. Jadi lebih baik rasanya kita bikin yang ada di tengah-tengah aja. Nah, ini aromanya mantep banget. Aroma lada hitamnya langsung keluar. Gue mau tambahin sedikit margarin. Oke, kita matiin api. Masukin ayam. Nah, cakep banget. Wah, kualinya kekecilan ini, bro. Nggak usah lah. Nah, ini api apa namanya, mati ya. Kita aduk-aduk dulu ya, biar tercampur rata dulu. Biar ayamnya nggak hancur, udah boleh kita adjustment dengan minyak wijen. Kecap ikan. Oke. Kita aduk dulu, nanti kita tambah lagi ya. Oke, mantap. Minyak wijennya sedikit lagi. Iya. Nah, setelah ini kita masak by feeling ya. Kita nggak ada takaran pasti mengenai bumbu-bumbunya, karena masak dalam porsi yang cukup besar, teman-teman. Jadi kita nggak bisa naker secara pasti, apalagi ini Chinese food ya. Bener-bener gua masak by feeling saja, oke? Ini udah masuk semua kecap ikan, minyak wijen, api gua gedein, langsung kita goyang lagi. Yang pastinya jangan terlalu overpower, karena ayamnya juga udah kita marinasi ya. Oke, sebelum kita sajiin, baiknya kita cobain dulu ya ayamnya, jangan sampai keasinan juga. Min, minta itu dong, garpu. Kita cobain ya. Cantik banget sayapnya ya, banyak rempah-rempahnya. Yuk, kita cobain. Matang dengan sangat sempurna, rasa asin, gurih, semuanya balance. Terus menurut gua ini rasa ladanya udah cukup ya, nggak terlalu dominan tapi juga nggak light gitu ya. Jadi rasanya ada di tengah-tengah. Oke, ayamnya udah jadi, gini aja, simple banget. Sekarang lanjut kita masak sayur ya, kita bakal masak tumis brokoli saus tiram. Let's go. Ya teman-teman, kita bakal lanjut ke menu terakhir, menu yang sangat simple ya, tumis brokoli. Bahan-bahan juga udah di prepare, cuma 4 bahan aja: bawang putih, bombay, daun bawang, brokoli, udah sisanya bumbu ya, kecap ikan, mix seasoning, minyak wijen, mecin, gula, dan lain sebagainya ya. Langsung aja kita bakal mulai dari numis si bawang putih terlebih dahulu. Bawang putih kita tumis sampai benar-benar wangi ya. Oke. Udah cukup wangi. Bombay, daun bawang. Ya, cukup diaduk-aduk sebentar aja. Nah, warnanya masih hijau, masih cantik. Langsung kita masukin brokolinya ya. Oke, mantap. Kita aduk-aduk, kita campur dulu bawang dengan
brokolinya. Yes, mantap. Ya. Api medium terus berjalan, langsung kita masukin mecin. Obat gantengnya udah masuk. Gula 1 sendok teh. Mix seasoning. Kecap ikan. Cukup. Minyak wijen. Yes, mantap. Kita aduk dulu biar nggak gosong. Iya. Sekarang saus tiram. Bumbu semuanya diatur secukupnya aja ya teman-teman. Karena kita pakai bumbu yang banyak buat dapetin rasa yang kompleks ya. Jadi bumbunya semuanya secukupnya aja. Kita bantu dengan sedikit air, sedikit aja. Ya. Air ini fungsinya biar dasar kuali kita nggak gosong. Terus yang kedua juga bikin si brokolinya jadi lebih cepat matang ya. Nah, dengan adanya air, teman-teman bisa lihat ya, warnanya jadi lebih cantik, terus juga nanti matangnya lebih merata. Terus diaduknya juga lebih gampang ya, nggak lengket-lengket. Oke, ini kita masak ya kurang lebih mungkin 10 sampai dengan 15 menit. Kita ketemu lagi 15 menit ke depan. Oke teman-teman semuanya, udah kita masak 15 menit dan ini udah cukup matang ya. For sure ini untuk brokolinya tingkat kematangan sekitar 80% ya teman-teman, belum 100%. Tapi nggak apa-apa karena ini kan masih ada proses masak sampai dia jadi dingin ya. Gue mau sih brokolinya masih tetap garing, makanya kita bikin 80%, nanti dia bakal matang dengan sendirinya. Kita cobain kuahnya dulu ya. Oke, gua rasa udah cukup. Rasa asin, gurih, legit banget ya. Udah selesai, begini tumis brokoli kita. Sekarang kita lanjut ke depan untuk melakukan proses plating dan juga packing. Let's go. Oke teman-teman semuanya, udah beres menu catering kita hari ini ya. Seperti yang teman-teman lihat, ini dia makanannya. Yang pertama ada nasi putih, ini ada mie goreng ulang tahun dengan telur dadar iris ya. Kita nggak pakai telur merah hari ini. Terus ada ayam bumbu lada garam yang dimana kita gunakan sayap ya. Yang selanjutnya ada tumis brokoli. Yang terakhir ada sambal ya teman-teman semuanya. Semua menu yang kita masak hari ini, resepnya ada di kolom deskripsi ya. Jadi teman-teman yang mau nge-recook, silakan langsung aja lihat di kolom deskripsi. Semua resepnya secara detail gua tuliskan di kolom deskripsi. Jadi kalian semua pasti bisa masak dengan rasa yang sama seperti yang gua masak hari ini. Oke, gitu aja. Sekarang kita langsung siap-siap, kita ke lokasi yang sudah gua sebutkan di awal video tadi. Let's go. Oke teman-teman semuanya, kita udah ada di panti asuhan kami dan akan nurunin 70 porsi makanan di sini. Yuk, langsung aja. Halo, selamat sore. Kak Irni, apa kabar? Udah biarin aku bawa. Kak Irni, terima kasih ya. Ya. Sehat ya? Kak. Sama-sama, makasih ya. Ya.
Oke teman-teman semuanya, 70 porsi makanan udah kita antar semua ya ke panti asuhan kami. Dan sekarang kita sudah dalam perjalanan pulang. Yang pastinya gue berterima kasih banyak kepada seluruh sahabat Koko Kuliner yang udah nonton video hari ini dari awal sampai habis. Juga buat donatur pada video hari ini ya, kakak sepupu gue yang ada di Australia. Makasih banyak buat kepercayaannya. Semoga di Australia di sana makin sehat, makin bahagia, makin sukses ya, dijauhkan dari segala sesuatu yang buruk. Semoga kita semua semakin diberkati juga pastinya, diberikan kesehatan yang melimpah ya. Sampai jumpa lagi kita di video dan episode berikutnya. Sehat selalu, Tuhan memberkati. Bye.